Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku untuk belajar untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang bela negara. Nah bela negara ini merupakan salah satu kisi-kisi yang akan teman-teman dapatkan nanti soalnya ketika teman-teman menjawab bagian tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Oke, kita langsung aja ke materinya ya teman-teman. Nah, bela negara ini dilandasi atau memiliki dasar hukum. Nah, yang pertama itu adalah pasal ke-23 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu pasal ke-68 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau tentang HAM. Kemudian dasar hukum yang keempat yaitu pasal ke-9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, ancaman terhadap integrasi NKRI itu ada dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, jenis-jenis ancaman militer itu ada agresi, spionase, kemudian ada terorisme, sabotase, kemudian ada pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata. Nah, ini adalah pengertian-pengertiannya, teman-teman bisa baca. Video ini aku udah nyiapin 10 soal. Jadi, mari kita bahas semuanya sama-sama supaya teman-teman bisa lebih gampang lagi nanti untuk belajarnya. Oke, kita lanjut masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam pasal ke-30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka diterapkanlah sistem yang A. Perlindungan masyarakat atau Linmas, yang B. Pendidikan bela negara bagi semua warga negara, yang C. Mobilisasi umum, yang D. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Hankam Rata. Kemudian yang E adalah wajib militer dan wajib latih bagi warga negara. Nah, jadi teman-teman jawabannya adalah yang D. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, maka diterapkanlah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Hankam Rata. Soal yang kedua, hak dan kewajiban warga negara yang terkandung di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pertahanan adalah A. Memasang CCTV di lingkungan tempat tinggal, B. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, C. Ikut menjadi aparat keamanan negara, D. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan, yang E. Pemasangan portal atau polisi tidur di lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi teman-teman lihat ya poinnya bahwa itu telah disebutkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi di pasal 30 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini tertuang pada ayat yang pertama. Soal yang ketiga, wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri adalah A. Menuntut gaji kepada pemerintah, B. Mengembangkan ilmu pengetahuan, C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri, D. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Nah, jadi dari option aja teman-teman udah bisa lihat ya, yang D, yang E itu udah pasti enggak. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pelajar di luar negeri dapat diwujudkan dengan perilaku menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa diterapkan di dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Nah, jadi harapannya nanti pelajar yang belajar di luar negeri itu bisa balik lagi ke negaranya untuk mengembangkan ataupun untuk menerapkan ilmu-ilmu yang udah didapatkannya dari luar negeri. Gitu ya teman-teman. Oke, soal yang keempat, proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara, B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan, C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam
nadir warga negara, yang D bela negara dapat mempersatukan keberagaman, yang E bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. Bangsa Indonesia secara harfiah merdeka dan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertekad bulat untuk menegakkan, mempertahankan, dan memperjuangkan kedaulatan negara, memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara merupakan amanat dari para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kelima, berikut ini yang bukan termasuk landasan hukum kewajiban bela negara adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat yang ketiga, B. Undang-Undang Dasar 45 Pasal yang ke-30 ayat 1, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, D. Undang-Undang 1945 Pasal yang ke-30 ayat yang kedua, yang E adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Undang-undang ini merupakan dasar peraturan dalam mengatur dan mengesahkan ILO Convention. Oke, lanjut. Soal yang keenam, salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah A. TNI, B. Polri, C. Jaksa, D. Hakim, C. Panitera. Nah, jawabannya adalah yang B. Polri. Polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi mempertahankan kedaulatan negara. Soal yang ketujuh, hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara, sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI, B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh, C. Musnahnya sumber kekuatan musuh, D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yang E. Mundurnya dan keluarnya musuh di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan dan keamanan utama adalah hancurnya musuh dari seluruh wilayah NKRI sehingga tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara kesatuan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, hancurnya musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Soal yang ke-8, teman-teman, jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah, yang B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta, yang C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, yang D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, yang E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Nah, jadi udah cukup jelas ya teman-teman dari optionnya bahwa jawabannya adalah yang D. Jadi udah jelas ya teman-teman, ketika kita ditampilkan ketika negara dalam situasi genting, maka peran aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran karena rakyat dan komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Soal yang ke-9, persamaan peran warga negara dalam upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, maksudnya adalah yang A, bela negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B, usaha-usaha bela negara adalah kebudayaan yang menyatu dalam diri setiap warga negara. C, perwujudan dari rasa cinta tanah air adalah pengorbanan terhadap negara yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. D, warga negara dapat memilih peran dalam praktik upaya bela negara. E, upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Nah, jadi hubungan keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pembelaan negara adalah menciptakan kesadaran bahwa dalam segala usaha rakyat atau peranan warga negara dalam upaya bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Jadi jawabannya adalah yang E, ya teman-teman. Oke, soal yang terakhir pada video kali ini, yaitu salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat,
E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, memperoleh pendidikan. Nah, sebagai hak warga negara dalam usaha bela negara, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-31 ayat 1 bahwa warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah belajar bersama saya. Semoga teman-teman bisa semakin sukses dan semakin mengerti tentang apa itu bela negara sehingga bisa menjadi model teman-teman ketika nanti ujian SKD CPNS. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.